Shalom, damai di hati. Di saat ini kita akan lagi beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini, marilah kita beribadah. Ada firman yang akan kita baca dan kita dengarkan di saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan yang ada firman dan kehidupan, dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami akan belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami mampu menjadi pendengar tapi juga pelaku firman di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat bagi kami, sehingga ya Tuhan Allah benar-benar firman yang akan kami baca, kami renungkan di saat ini menjadi motivasi dalam perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab perjanjian baru, dalam kitab 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah menjadi batu penjuru ataukah batu sandungan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada pertanyaan yang ditunjukkan kepada kita, mana yang akan kita pilih, menjadi batu penjuru ataukah menjadi batu sandungan? Pasti kita semua secara spontan pasti orang akan memilih dan menjawab kita menjadi batu penjuru daripada menjadi batu sandungan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin menerpa, merupakan suatu gambaran bahwa semakin seseorang ada di puncak kesuksesan dan keberhasilan, maka semakin banyak pula tantangan, pergumulan datang menerpa. Manusia dengan segala cara tentunya akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan seseorang yang sudah berada di puncak kesuksesan. Karena tak rela hati melihat orang lain berhasil, entah itu dalam hal harta, kekayaan, tingkat pendidikan, jabatan, dan kedudukan, serta status sosial. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu firman Tuhan kita di saat ini, Yesus Kristus digambarkan sebagai batu hidup. Dia dibuang oleh dunia, tapi dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan Allah. Kesungguhan hidup orang-orang percaya akan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam perjalanan kehidupan yang tumbuh memberi suatu buah, dan hendaklah buah itu tetap dan tak berubah oleh beratnya tantangan, beratnya pergumulan, cobaan di tengah-tengah perjalanan hidup. Dan tentunya akan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, yang artinya bahwa patokan yang memberi arah untuk suatu bangunan rumah rohani kita tentunya. Bagi orang-orang yang percaya, Yesus Kristus telah menjadi batu penjuru hidup yang mahal. Batu sandungan merupakan batu penyebab
orang jatuh, terantuk, serta tersandung. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen tentunya kita semua diingatkan, mari kita menjadi batu penjuru bagi kehidupan sesama, bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita menjadi batu sandungan. Setiap perbuatan yang melanggar akan kehendak Tuhan Allah, itu berarti bahwa kita telah menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal saudaraku, kehidupan orang percaya harus tentunya menjadi berkat dan menjadi teladan dalam kata, perbuatan, seperti yang digambarkan, menjadi batu hidup. Untuk itu saudara, kita semua dinasehatkan agar supaya kita di lingkungan mereka yang bengkok hatinya, marilah kita menjadi batu penjuru yang membuktikan kebenaran firman Tuhan Allah melalui tindakan-tindakan kita yang berdasarkan pada batu hidup, yakni Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Ketika kami, jemaat-Mu, umat-Mu, kami boleh ada di saat ini, menikmati lagi akan kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh lagi beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami yang selalu memberikan nasihat bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya dalam perjalanan kehidupan kami menjadi batu penjuru bagi kehidupan sesama kami, tidak menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Karena ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau Tuhan Allah menjadi batu penjuru kami di tengah-tengah perjalanan hidup sebagai manusia. Seringkali ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, cobaan di hidup, tetapi ketika kami terus meletakkan kehidupan kami kepada Tuhan yang adalah batu penjuru, maka kami semua boleh lalui itu semua dalam iman, dalam keyakinan kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Dan karena itu ya Tuhan Allah, ketika Tuhan Allah Engkau memberikan teladan, memberikan contoh bagi kami, kiranya kami pun sebagai orang-orang yang percaya, kami mampu melakukan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain ya Tuhan Allah, kami semua dapat menjadi batu penjuru, tidak menjadi batu sandungan bagi kehidupan sesama kami. Ya Bapa, berikanlah hikmat bagi kami, sehingga kami mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami kerjakan, jalankan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus memberkati perjalanan kehidupan kami, umat-Mu, ya Tuhan Allah, Engkau memberkati kami semua. Jemaat Gemi Maranatha Paswatan, dari ibu bapa, oma opa, dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mata pencaharian pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau memberkati agar supaya apa yang dilakukan oleh kehidupan ibu bapa, jemaat dalam pekerjaan mereka itu semua mendatangkan berkat yang berasalnya daripada Tuhan. Dan ada syukur, ada ucapan terima kasih yang selalu jemaat persembahkan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kehidupan oma opa pun terus ada dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dijaga, dilindungi, diberi kuat, diberi sehat, diberi sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, agar selalu memberkati kehidupan mereka. Keberhasilan, kesuksesan, harapan, kerinduan, cita-cita, Engkau memberkati kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua,
terlebih khusus menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, takut Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan ya Tuhan. Para hamba-hamba-Mu ini, mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka mampu menjadi batu penjuru di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan dan kerjakan bagi kehidupan jemaat-Mu. Engkau pun akan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat di tengah-tengah menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi mereka. Bekerja bersama-sama, saling bergandengan tangan untuk satu tujuan, untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Yesus. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bangsa dan pemerintah pun Engkau memberkati, terlebih khusus pemerintah yang ada di kota Tomohon, Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus memberkati tim multimedia yang terus memberi diri mereka ya Tuhan. Tuhan selalu menganugerahkan kepada mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan di tengah-tengah menjalankan tugas tanggung jawab. Tetapi pun Tuhan beri mereka berkat di tengah-tengah perjalanan hidup secara pribadi maupun bersama kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami jemaat-Mu, apa yang kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan yang Tuhan beri, kami lakukan itu semua untuk hormat, untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, di like, di komen, di share, dan Tuhan Yesus memberkati.